Ternyata banyak sekali orang-orang yang nggak sadar kalau mereka menderita penyakit hati. Nah, baru sadarnya setelah hati mengalami kerusakan parah nih teman-teman. Makanya kali ini aku ingin sharing ke teman-teman tentang gejala dan penyebab dari rusaknya hati kita. Nah, lalu apa aja sih gejala remeh dari penyakit hati yang perlu teman-teman perhatikan? Yang pertama, rasa tidak nyaman pada perut, seperti sensasi penuh atau begah ya, kembung. Hati adalah organ terbesar kedua pada tubuh manusia dengan berat sekitar 1,5 kg. Letak hati berada di rongga perut sebelah kanan atas, di balik tulang rusuk melayang ya, di bawah paru-paru. Apabila ada infeksi atau peradangan pada hati, hati akan membesar dan mendorong organ-organ di sekitarnya sehingga muncullah rasa tidak nyaman pada perut di bagian atas dan sensasi penuh di area perut. Ya, jadi penuh ini bukan disebabkan karena asam lambung meningkat, tapi karena organ hati yang membesar dan mendesak organ-organ tubuh lainnya. Kuning pada bagian tubuh, ya. Kuning ini bisa pada kulit, pada sklera di area mata, atau kuning di bawah lidah dan kuku nih teman-teman. Di darah kita itu ada bilirubin atau zat warna kekuningan yang secara normal dibentuk akibat penghancuran sel darah merah yang sudah tua. Salah satu fungsi hati adalah menyerap bilirubin ini yang kemudian mentransfer bilirubin ini agar dapat dikeluarkan dari tubuh melalui feses atau kotoran. Nah, bilirubin juga mewarnai kita jadi lebih kuning ya. Namun, saat hati kita rusak, hati tidak dapat mengeluarkan bilirubin melalui saluran pencernaan dengan baik. Sehingga bilirubin akan menumpuk di dalam darah, beredar ke seluruh tubuh, menyebabkan kulit, putih area sklera mata, dan kuku, serta di bawah lidah kita itu berwarna kuning nih teman-teman. Kita berwarna pucat atau seperti dempul. Seperti aku jelaskan tadi, kotoran kita itu harusnya berwarna kuning karena bilirubin yang telah diproses oleh hati akan masuk ke cairan empedu dan masuk ke usus halus sehingga mewarnai kotoran kita nih teman-teman. Namun, bila hati kita rusak, maka hati tidak mampu mengeluarkan bilirubin melalui saluran pencernaan. Akibatnya, bilirubin itu malah menumpuk di seluruh tubuh dan membuat kotoran kita menjadi berwarna pucat seperti dempul ya. Mudah memar bahkan tanpa alasan yang jelas. Salah satu fungsi hati adalah menghasilkan faktor-faktor pembekuan darah. Nah, faktor pembekuan darah inilah yang menyebabkan ketika teman-teman terluka, darahnya mengalir sebentar, tapi dalam waktu 1-2 detik itu biasanya akan berhenti. Tapi, jika hati kalian rusak dan tidak mampu lagi menghasilkan zat pembekuan darah, ketika tubuh itu terbentur atau terjatuh, itu akan lebih mudah memar dan darah lebih sukar untuk membeku. Jadi ketika teman-teman terluka itu darahnya ngucur terus gitu ya. Kencing berwarna pekat seperti teh atau cola, lebih coklat dan hitam. Normalnya, bilirubin itu tidak ada di air kencing nih teman-teman. Karena hati mampu membuang bilirubin tersebut melalui kita di saluran pencernaan. Namun, pada hati yang rusak, bilirubin itu malah beredar di aliran darah, di mana darah ini disaring oleh ginjal. Nah, di mana bilirubin ini akhirnya beredar di aliran darah, lalu tersaring oleh ginjal, sehingga memberikan warna lebih gelap pada air kencing kalian nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya air kencing yang harusnya kuning cerah gitu ya, malah jadi coklat pekat, lebih gelap, maka itu bisa dicurigai sebagai tanda remeh kerusakan ginjal. Gatal-gatal pada kulit di area tertentu maupun di seluruh tubuh. Efek bilirubin tadi yang seharusnya terbuang melalui feses gitu ya, tapi malah menumpuk pada kulit. Ini bisa menyebabkan reaksi gatal-gatal di satu area maupun di seluruh tubuh nih teman-teman. Muntah darah dan BAB hitam. Hati itu bentuknya mulus kayak pantat bayi ya. Namun ketika dia rusak, dia akan berubah menjadi jaringan parut bergerombolan, bergeronjalan.
Akhirnya pembuluh darah yang ada pada hati menjadi terhimpit dan hanya dapat dialiri darah dalam jumlah yang terbatas. Padahal pembuluh darah ini mengalirkan sel darah merah yang rusak dari seluruh tubuh ke hati untuk difilter. Ketika pembuluh darahnya menyempit, namun aliran darahnya terus-menerus drastis gitu ya, ini dapat meningkatkan resiko pecahnya pembuluh darah pada hati, yang dapat meningkatkan resiko keluarnya darah dari mulut, dalam bentuk muntah darah ataupun BAB yang berwarna hitam. Sebagai indikasi darah tersebut masuk ke dalam saluran pencernaan kita. Ambeien atau wasir, tersumbatnya pembuluh darah pada hati akibat kerusakan jaringan parut di hati, itu dapat menyebabkan tersumbatnya pembuluh darah di area lain, terutama di area anus ya. Jika terjadi di area anus, itu dapat meningkatkan resiko munculnya wasir atau ambeien berdarah. Bengkak pada perut. Nah, seperti yang aku bilang tadi, ketika hati kita membesar gitu ya, bersama dengan rendahnya albumin, protein, dapat mendorong keluarnya cairan dari pembuluh darah ke rongga-rongga di area perut kita. Ini menyebabkan perut menjadi lebih bengkak, besar, kembung gitu ya. Kembungnya bukan karena gas, tapi karena cairan-cairan dari hati tadi. Bengkak pada area kaki, terutama di area tungkai dan pergelangan kaki. Penumpukan cairan tersebut tidak hanya pada area perut, tapi bisa juga terjebak di area kaki teman-teman. Nah, bengkak pada kaki ini akibat penumpukan cairan berlebih dari hati. Mual dan muntah. Salah satu fungsi hati adalah mengeluarkan zat-zat beracun, termasuk dari perombakan sel darah merah, alkohol, maupun obat-obatan ya. Kerusakan hati menyebabkan hati tidak mampu mengeluarkan racun tersebut. Akhirnya terjadi penumpukan racun pada tubuh yang meningkatkan resiko mual-mual dan muntah nih teman-teman. Kelelahan tanpa alasan. Hati menghasilkan cairan empedu yang penting dalam proses pencernaan lemak dan mengontrol metabolisme gula pada tubuh. Ya, ketika hati rusak, maka proses pencernaan lemak dan gula tersebut tidak berfungsi secara baik, sehingga menyebabkan tubuh kekurangan energi dan kelelahan sepanjang hari nih teman-teman. Yang terakhir adalah hilangnya nafsu makan. Hati itu punya fungsi penting juga untuk meregulasi hormon nafsu makan, mencerna lemak, mencerna gula. Jika itu semua terganggu, tentu saja akan menyebabkan teman-teman kekurangan nafsu makan nih teman-teman. Nah, makanya jika teman-teman punya faktor resiko dari penyebab penyakit hati tadi, atau saat ini sedang merasakan gejala-gejala remeh dari kerusakan hati, sebaiknya segera konsultasi ke dokter ya teman-teman. Jangan ditunda-tunda lagi. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan, silahkan komentar di bawah ya. Dan ada teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye. Bye-bye.